Adik pandang-pandang, pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Lufia dengan NIM 2111122. Nah, di sini saya program studi pendidikan agama Islam dan Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya, di mana tugas UAS saya itu menjelaskan tentang masuknya Islam di Bangka Belitung. Ini sebenarnya tugas pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan nih bagaimana prosesnya, saya akan menjelaskan dulu Bangka Belitung itu asalnya gimana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam dan perkembangan masuknya Islam di Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari Pulau Bangka, Belitung, serta beberapa pulau-pulau lainnya. Nah, kondisi topografi Kepulauan Bangka Belitung ini terdiri dari rawa-rawa, daratan, darat rendah, dan bukit-bukitan. Di daerah rawa banyak terdapat hutan bakau, sementara di kawasan perbukitan itu dipenuhi dengan hutan lebat. Nah, di daerah pesisir terdapat pantai yang indah dengan landaian berpasir putih yang dihiasi dengan hamparan batu granit. Kepulauan Bangka dan Belitung itu merupakan bagian dari wilayah perairan Sumatera yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan dunia sejak dunia kala. Nah, pada abad ke-7 diperkirakan kebudayaan Hindu telah berkembang dan penduduknya memeluk agama Hindu. Nah, pada awalnya agama Hindu. Kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Bangka Belitung adalah Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Johor, Mataram, Banten, dan Kesultanan Palembang. Nah, selain itu, Bangka Belitung juga pernah dikuasai oleh penjajah Belanda dan penjajah Inggris. Nah, sekarang proses Islamisasi di Bangka itu diawali oleh pendatang Arab dari Hadramaut. Kemudian setelah beberapa abad atau abad pertengahan 17 Masehi, itu masuklah utusan Kesultanan Johor nih ke Bangka Kota, dan utusan Kesultanan Pagarayun di Minangkabau itu ke kota Waringin. Nah, Islam itu memerankan hal penting dalam sejarah Bangka Belitung pada abad ke-14-an. Penyebaran ini dipengaruhi oleh perdagangan maritim melalui hubungan dengan perdagangan dari Gujarat, India, dan Jawa karena melalui proses perairan itu perdagangan. Penyebaran agama Islam di daerah ini juga dipengaruhi oleh kedatangnya ulama dan penyebaran ini dari Sumatera dan Jawa. Pada masa kolonial, Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat Bangka Belitung, meskipun agama lain juga diperkenalkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Nah, penyebaran Islam di Bangka Belitung, khususnya di Pulau Bangka, baru teridentifikasi pada abad ke-18. Itu dibuktikan dengan masuknya kedatangannya Sultan Johor dan Panglima Perang itu Tuan Sejarah, serta Raja Alam Harimau Garang dari Minangkabau itu mengemban misi untuk mengupas bajak laut, sekaligus itu menyebarkan agama Islam dan berkedudukan di Bangka Kota pada saat itu, dan mengangkat Panglima Sarah sebagai Raja Muda di Kepulauan Bangka. Nah, selain itu ada pendapat lain nih yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Bangka itu dibawa oleh Tuan Sarah dan Johor pada abad ke-18. Tuan Sarah kemudian menjadi wakil Sultan Johor nih di Pulau Bangka. Islamisasi di Bangka ini menjadi intens ketika Bangka menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Johor yang sebelumnya bersekutu dengan Kesultanan Minangkabau dan berhasil menghumpas bajak laut di Bangka. Sejak itu,
Penyebaran agama Islam mulai digalakkan di Bangka, sekaligus menyebarkan agama Islam yang berkedudukan di Bangka kota waktu itu, dan mengangkat Panglima Sarah sebagai raja muda di Pulau Bangka. Kemudian orang Arab yang bernama Nukhada Sulaiman itu bersama dengan Kori yang berasal dari Batu Sangkar datang ke kota Mentok dan mendirikan masjid pertama di Bangka. Nah, sedangkan di Belitung, agama Islam itu disebarkan oleh Syekh Abu Bakar alias Syahid Hasan dari Pasai, yaitu juga mendirikan masjid pertama di Belitung. Dengan demikian, agama Islam di Bangka dan di Belitung itu dikembangkan oleh mubalik dari Johor dan Pasai, bukan dari Palembang dan Jawa, karena baru tahun 1675 di bawah Sultan Abdurrahman Palembang yang mulanya menjadi pusat agama Buddha di Nusantara itu berhasil diproklamasikan sebagai negara Islam dengan sebutan Pelabang Darussalam, dan rajanya itu bergelar dengan sultan. Sementara itu, pada abad ke-17 Belitung berdiri Kerajaan Balok di bawah pimpinan keturunan Kerajaan Mataram Islam. Itu raja pertamanya adalah Depati Cakraningrat I. Itu memerintah pada 1918 dan sampai 1991. Secara turun-menurun itu memerintah Kerajaan Balok hingga Cakraningrat IX hingga 1890. Pada masa itu diterapkan penataan wilayah dan membagi Belitung menjadi 5 wilayah. Yang pertama itu ada Tanjung Padang, Buding, Manggar, Gadung, dan Gendang. Masing-masing itu dipimpin oleh seorang Ngabihi. Pada masa Kerajaan Balok itu merupakan kerajaan terbesar yang ada di Belitung pada saat itu. Agama Islam itu berkembang menjadi subur dan mendapat pemerintahan yang teratur. Sejauh itu tidak ada pernah indikasi pengaruh Kesultanan Palembang atas kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Belitung pada saat itu. Nah, proses Islamisasi di Bangka itu terjadi jalur-jalur perdagangan, perkawinan, politik, menjadikan ajaran tasawuf, sufisme. Itu proses yang dilakukan pada masuknya Islam ke Bangka Belitung. Nah, saya di sini mengambil referensi dari Jurnal Edugama Ibu Hadar Rajab. Sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.